Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali saya share firman Tuhan lagi dalam renungan malam. Saya berharap saudara tidak pernah merasa jemu untuk belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menguatkan dan sustain hidup kita hari demi hari. Saya percaya hari ini saudara sudah beribadah dan melayani dalam ibadah Minggu 24 November. Saya terus mendorong agar saudara melakukannya dengan setia. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, iblis akan berusaha mengganggu saudara sehingga saudara malas beribadah. Saudara mesti organize waktu saudara sehingga saudara bisa mengutamakan Tuhan dalam ibadah, karena banyak manfaat yang kita bisa ambil dan petik dalam ibadah. Saudara, hari ini kembali saya menemani saudara dalam renungan malam. Kalau saudara masih beraktivitas atau mungkin masih beribadah dan melayani, karena di Indonesia dan di belahan bumi lain mungkin masih agak siang, sementara di Australia sudah agak malam, selamat beraktivitas dan biar renungan ini memberkati saudara semua. Dan hari ini kita akan belajar satu aspek lagi mengenai sukacita, yaitu mengenai durasinya atau jangka waktunya. Seberapa sering atau kapan kita harus bersukacita? Menurut penelitian yang saya lakukan dalam banyak ayat-ayat mengenai sukacita, dan di sana dinyatakan ternyata durasi sukacita yang mesti kita lakukan dan miliki dalam hati kita dan hidup kita adalah senantiasa. Artinya selalu, always. Tidak tergantung kepada keadaan, kita harus belajar bersukacita selalu. 2 Korintus 6 ayat 10, Paulus menulis dan menyatakan mengenai pelayanannya, bagaimana ada banyak paradoks yang Paulus berikan di dalam ayat-ayat ini, khususnya mulai dari ayat 3. Dia banyak memberikan paradoks di sana, dan ayat 10 Paulus berkata, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang yang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, namun sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Paulus menganggap dirinya atau orang menganggap dia berduka cita, namun ia berkata senantiasa bersuka cita. Saudara, saya menyadari tidak gampang untuk mempertahankan sukacita kita. Saya pun manusia biasa dan saya mesti belajar seperti Paulus. Seringkali kita mudah marah-marah, mudah komplain karena berbagai macam hal yang mungkin tidak terlalu besar. Hal-hal yang kecil misalnya, karena kemacetan di jalan atau karena kita mesti menunggu antrian yang panjang, itu bisa membuat sukacita kita hilang. Tapi hari ini Alkitab mengingatkan kita, firman Tuhan menyadarkan kita agar kita untuk menjaga sukacita kita tidak terganggu oleh waktu dan terganggu oleh keadaan. Kita harus bersukacita senantiasa. Pemazmur menulis dalam Mazmur 68 ayat 4, tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bahasa Inggrisnya mengatakan, but let the righteous be glad. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan, orang benar. Mari kita glad, bersukacita. Let them exalt before God. Yes, let them rejoice with gladness. Bersukacita dalam kegembiraan. Wow, saudara, ini satu perkataan yang mengingatkan kita untuk benar-benar menyadari bahwa sukacita di dalam Kristus adalah unlimited dan tidak tergantung kepada keadaan. Paulus mengingatkan kita kembali dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus sedang ada di penjara saat ia menulis surat ini. Dan dia tetap mengingatkan jemaat yang dia kasihi di Filipi untuk hidup mempertahankan sukacita mereka. Sehingga mengingatkan mereka sampai berkali-kali. Katakan sekali lagi, bersukacitalah. Ini adalah salah satu prison epistle ya. Surat-surat yang ditulis Paulus saat dia ada dalam penjara. Termasuk surat Efesus, Kolose, dan Filemon, dan juga Filipi. Tetapi dalam surat-surat ini Paulus tetap menekankan agar jemaat yang dilayani tetap bersukacita. Saya percaya orang
seperti ini, seperti Paulus tidak mungkin mendorong orang untuk bersukacita kalau dirinya pun tidak bersukacita. Dia sudah memberikan teladan yang baik untuk menjaga sukacita hidupnya, hatinya di hadapan Tuhan, dan setiap domba-domba yang ia layani. Juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 kembali dikatakan, ayat yang sangat pendek, bersukacitalah senantiasa, rejoice always. Jadi kita malam ini diingatkan kembali di dalam firman Tuhan untuk menjaga sukacita kita senantiasa. Keadaan yang di sekeliling kita tidak bisa kita kendalikan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa kendalikan. Namun kita bisa mengendalikan hati kita. Dan Tuhan menghendaki agar kita mengendalikan hati kita dengan penuh sukacita. Dan hati kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekeliling kita. Justru saat hati kita dan hidup kita bersukacita, keadaan sekeliling kita menjadi cair, dan solusi pun terjadi. Bahkan kalau itu melibatkan orang lain akan diberkati dan juga termotivasi untuk semangat. Orang yang optimis akan selalu penuh sukacita dan ucapan syukur dalam hidupnya. Biarlah sebelum kita tidur kita diingatkan untuk apakah hari ini kita sudah bersukacita. Kalau belum, mari ambil keputusan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Oh haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biar renungan malam ini meneguhkan, menguatkan, dan mengubahkan hati kita menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya dalam aspek hidup menjaga sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.